kan itu mainan. Biasanya anak-anak yang mainin kayak gitu kan. What's up guys, balik lagi ke channel saya Bagus IC. Dan pada video kali ini sesuai judul, saya akan melakukan Q&A bersama YouTuber yang suka mereview action figure, yaitu Hamed Iqbal. Dan bagaimana kabarnya Mas Iqbal? Halo Bagus IC, apa kabar bro? Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Ya. Oke, gimana Dan gimana bro? Saya di sini tuh kita akan melakukan ya Q&A bersama Mas Iqbal ya. Mungkin secara kayak orang awam melihat action figure gitu loh. Kok bisa mainan kok harganya sampai jutaan, atau hal-hal seperti itulah yang mungkin orang awam pikir tentang action figure gitu. Dan langsung kita mulai ya. Pertanyaan mungkin nomor satu yang ingin saya tanyakan itu, awal mula kenapa Hamed Iqbal ini suka koleksi action figure, atau mungkin belum koleksi tapi short story-nya gimana gitu. Langsung Koleksi dijawab. action figure. Langsung Ya, dijawab. langsung atau- jawab aja. Oke, langsung Langsung dijawab bro aja. ya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat penontonnya Bagus IC ya. Gue di sini mau ngasih sedikit story tentang gue. Kenapa gue bisa seneng sama action figure? Namanya action figure, pasti figur yang diambil dari action, dari movie action. Nah, jadi orang-orang yang koleksi action figure itu, mereka itu gak cuma asal-asalan koleksi mainan. Mereka mengkoleksi action figure karena mereka sebelumnya sudah menonton movie-nya. Sehingga mereka tertarik untuk punya figurnya. Makanya banyak yang koleksi action figure, termasuk gua. Gua ini salah satu penggemar movie-movie Marvel. Jadi gua punya action figure Marvel gitu. Tunggu bentar. Ya, Jadi gimana? kalau action figure itu kayak semacam merchant atau gimana ya? Kalau caranya itu merchant resminya dari film itu atau gimana ya action figure itu? Itu good Atau- question. Good question itu. Nah, itu Saya yang suka nih kadang- pertanyaan ini. Saya suka. Lah iya itu. Oke. Jadi di dunia action figure itu juga ada istilah barang ori dan KW. Jangan salah bro, ada namanya mainan itu ori dan KW. Nah, nggak cuma ori dan KW juga, mainan disebut ori kalau action figure ini satu berlicense, punya izin dari movie yang, Oh, nah gitu. jadi ada Dan KW lisensinya juga ya gitu ya? Iya ada lisensinya. Semua ini figur-figur yang di belakang gue ini, ya, ini figur-figur Kamen Rider dan semua ini lisensi bro. Keren nggak bro? Dan Keren. jangan salah, lisensi itu harganya mahal banget karena harus ada izin dari yang buat filmnya gitu. Oh, mungkin itu salah satu yang buat action figure itu mahal, yang mungkin orang awam nggak tahu kok mainan mahal gitu ya. Iya, nah itu juga. Dan juga yang bikin mahal sebenarnya bukan cuma itu doang bro, sebenarnya yang bikin Tapi mahal. mungkin detailnya gitu ya. Nah betul. Detail banget. atau bahannya. Nah betul. Satu dari segi kualitas detailnya itu action figure, orang-orang yang suka koleksi mereka itu satu utamain akurat movie, sesuai movie, dari detail semuanya itu mereka cari yang sesuai dari movie-nya bro, kayak gitu. Oh, jadi mungkin itu yang membuat action figure itu harganya sedikit beda dengan mainan-mainan biasa ya. Iya gitu Dan bro. dan kembali ke story awal mulanya, Mas Hamed, gimana? Oh ya, story awal gua pertama itu, nah sebelum gua punya action figure ya, gue itu sering nonton karena gue juga ngefans, gue Marvel fan juga. Gue suka nonton film-film Marvel, Avengers, lo tau lah, nggak mungkin nggak tahu Avengers gitu loh. Tahu Avengers. Gue udah nonton tuh dari awal filmnya, dari Iron Man sampai yang Avengers Endgame sampai yang terakhir kan Spider-Man Far From itu gue nonton semua. Dan sehingga tuh gue tertarik buat gimana ya cara tuh bisa, ya gimana ya, ngefans sama orang-orangnya tuh bisa ketemu langsung tuh gimana caranya gitu kan nggak mungkin ya orang kayak gue ketemu sama mereka yang udah main film gede-gede gitu. Cuman Aduh, iya. ya nggak mungkin kan, cuman nggak sengaja nih buka YouTube nih, banyak kok youtuber yang review mainan-mainan gitu, ternyata ih kok gila, kok mirip banget ya sama kayak di movie-nya, jadi kayak pengen punya gitu. Nah akhirnya gue beli satu tuh harganya pertama kali di channel gue
Pertama kali gue bikin video itu pertama kali figur yang gue beli. Iron Man Mark 46 buatan Crazy Toys. Sekitar berapa tahun yang lalu itu? Itu Atau 1 bulan tahun. atau masih baru? Itu Oh, 1 sekitar tahun 1 yang lalu itu. Oh, berarti udah lumayan lama juga koleksi ya. Ya begitulah. Hobi, jadi hobi sekarang. Nah, sekarang mungkin selain lisensi, apa yang membedakan mainan action figure dengan mainan yang ada di pasar atau mungkin seperti itulah yang mainan biasa mungkin. Nah, ya. Paham kan Ini maksud nih. saya? Ini good question, gue suka. Karena apa? Jangankan orang lainnya, kadang-kadang orang terdekat tuh bilang gini, lu ngapain sih buang-buang duit buat beli mainan kayak gitu? Nah ini, mereka nggak tahu ini. Mereka nggak tahu ini. Itu orang awam biasanya, mungkin. Iya, itu orang awam, mereka nggak tahu. Apaan sih mainan Makanya kayak gitu dibeli mahal-mahal gitu. Nah, mohon Ya. dijelaskan di sini biar semuanya jelas terang. Iya, ini semuanya biar jelas terang. Jadi setiap orang itu punya hobinya masing-masing, bro, ya kan? Ya nggak sih? Punya hobinya masing-masing. Dan gua mewujudkan hobi gue itu melalui action figure gitu. Nah, yang membedakan nih, kenapa nih kok harganya mahal terus gua beli? Kenapa? Satu, karena mereka itu akurat movie dari segi catnya, proporsi tubuhnya itu akurat movie, beda sama mainan-mainan di pasar. Dari segi bahan beda, kebanyakan mainan-mainan di pasar tuh kan bahannya plastik ya bro, ya nggak? Ya, Bahan-bahan benar. plastik. Kalau itu Nah, bahannya apa kalau action ya figure ini biasanya itu? banyak bro, ada dari soft vinyl, Metal. PVC, diecast, metal. Nah itu koleksi-koleksi yang para sultan koleksi itu kayak gitu-gitu tuh. Apalagi diecast tuh mahal banget. Yang metal gitu wah mahal. Yang paling mahal apa? Yang paling mahal? Yang paling mahal. Bahannya atau mereknya? Bahannya. Bahannya. Paling mahal ya diecast sih. Karena dia semi Bisa besi bro. Sampai berapa itu? Mahal biar lebih spesifik. Sampai berapa tuh mahalnya? Ya, Kira-kira. misalkan kita ngambil dari mereknya Hot Toys ya, Ya. Iron Man gitu harganya ya udah di atas 3 jutaan bro. Gila. Dan Ya, dia gitu full sih, ya. artikulasi loh, full Ya, tapi- full artikulasi itu dia bisa digerak-gerakin dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa digerak-gerakin. Oh, mungkin Gila nggak, itu dia mungkin sebagai rela beli kalau kayak sebagian dari merchantnya gitu. Bagus Iya. juga untuk pajangan ya. Iya Jadi betul. kayak gini tuh. nunjukin kalau itu emang fans gitu, fans bener gitu kan. Iya, nah benar-benar. Nah, Kayak gitulah. mungkin ya. Kenapa orang kayak gua rela ngeluarin uang banyak? Nah, karena itu dia. Jadi Mas Hamed ini awal mula memutuskan suka action figure ini dari film-film itu tadi ya, terutama film Marvel tadi ya. Betul, Marvel. Oh. Dan apa yang memutuskan setelah nih Mas belikan pertama, kamu beli pertama, terus kamu memutuskan untuk nih gue putusin gue mau koleksi nih action figure. Oh gitu Apa ya. yang membuat Maksudnya kok berlanjut jadi koleksi banyak gitu ya? kok Maksudnya jadi ya? berlanjut jadi koleksi gitu? Ini di dunia action figure itu ada istilah namanya keracunan. Keracunan. Jadi Racunan gimana tuh? lu sekali beli item yang lu suka, figur yang lu suka, selanjutnya lu pasti Ya. pengen beli lagi, bro. Itu udah pasti. Kecanduan, keracunan kayak gitu, bro. Apalagi Oh, searching jadi di toko online gitu ketagihan kan. gitu ya, ketagihan. Ada barang bagus, harga cocok, pasti kebeli, bro. Mungkin nggak, apalagi ada duit gitu kan. Wah. Oh ya, jadi gitu. Dan saya punya pertanyaan selanjutnya buat Mas Hamed, yaitu gimana perkembangan komunitas action figure ini sendiri di mungkin daerah Mas Hamed atau di Indonesia ini menurut komunitas pengkoleksi action figure? Apakah ada kayak kopdar apa gitu, apa gimana? Oke. Jadi komunitas itu banyak ya, apalagi di grup-grup gitu, grup WhatsApp, grup Facebook banyak banget. Dan kalau kayak kopdar, kalau motor kan istilahnya kopdar. Cuman kalau dari action figure itu ada namanya pertemuan antara buyer sama seller, pembeli sama penjual. Jadi selama ini kan kita beli cuma via online tuh. Akhirnya bisa ketemu di satu tempat, ada acara namanya Toys Fair. Oh, jadi kayak semacam festival gitu mungkin. Ya, festival toys. Jadi itu isinya action figure semua.
penjual dari manapun datang, akhirnya kita bisa saling ngobrol. Tadi cuma bisa via Oh, online, dia- akhirnya bisa ngobrol langsung gitu. Oh, dia jadi modelnya tuh kopdar sekalian ada kayak jual belinya gitu di Iya, situ ya betul, modelnya. betul. Mungkin gitu. Hmm. Ya. Dan menurut Mas Hamed sendiri yang Mas Hamed temui atau Mas Hamed lihat itu kebanyakan pengoleksi action figure ini di rentang usia berapa? Dewasa atau anak-anak atau kebanyakannya gitu? Ya, kalau action figure ya, kalau dinilai dari dilihat dari harganya yang nggak cukup murah juga, maksudnya untuk kalangan anak-anak juga kayaknya itu nggak worth it banget buat anak-anak karena harganya paling murah aja itu harganya ya ada sih harga 100 200, tapi kebanyakan harganya di atas 500, di atas 400, di atas 300. Jadi kebanyakan umur-umur yang udah 18 plus lah kebanyakan. Oh, Malah 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 jadi orang dewasa yang paling banyak koleksi iya, action bro. figure seperti ini ya. Bener, malah ada yang udah bapak-bapak Mana? itu teman-teman gua action figure ada, bro. Mana coba gua sekarang mau ngelihat, coba lo tunjukin ke kamera gimana mungkin detailnya salah satu action figure lo Oke. dan jelasin itu apa gitu. Yang di belakang gue ini adalah action figure Kamen Rider. Semua Coba orang tahu lo- ya Kamen Rider. Ya, coba lo deketin lebih detail ke kamera coba. Oke, Lo satu. ambil Oke. satu aja. Yang paling gue suka ya, yang paling Iya. gue suka ya. Iya, siap. Biar pada lihat detailnya gitu, salah satu koleksi lo. Oke. Gua di sini ngambil ini satu. Lu tau nggak ini apa? Kamen Rider. Betul. Kuga Kamen mungkin. Bukan Kuga ini. Ini adalah rider favorit gua. Meskipun Kuga itu favorit gua, tapi ini dia punya unik. Di movie-nya dia itu genrenya komedi. Dia banyak cerita lucunya. Namanya Kamen Rider Den-O. Buat kalian nonton ini yang suka Kamen Rider pasti tahu lah cerita ini seru banget, bro. Nah, Oh, kayak gini detailnya tuh, sampai belakang-belakangnya tuh. Kalau lu lihat tuh. Ya kan? emang detail banget ya, emang Detail. detail banget gitu ya. Bagian sabuknya, Kamen Rider kan ciri khasnya kan dia pakai belt driver tuh, pakai sabuk tuh. Sampai sabuknya pun dia detail tuh. Iya sih, emang detail Detail banget ya. sih. Bagian kaki tuh, sampai kaki-kaki pun dia detail. Itu bisa diartikulasi apa enggak? Digerak-gerakin Oh. gitu apa enggak itu? Ini dia statue, cuman ada beberapa part yang bisa diartikulasiin. Contohnya kayak kepala. Kepala dia bisa diartikulasiin kayak gini. Nah, ini dia artikulasi kepalanya. Nah, bagian tangan nih Iya, iya. bisa artikulasi itu buat nyesuaiin posenya mau gimana. Ini artikulasi juga. Bagian pergelangan kaki Oke, artikulasi. Oke. Nah, sekarang yang lo pegang itu harganya berapa itu? Kita Yang ini? penasaran ini. Yang ini ya. Ya, yang lo pegang tadi. Ya, yang kamu pegang tadi. Yang ini ya. Ini buatan Bandai original Ban Presto, buatan Bandai Ban Presto. Skala 1/6 scale, Kamen Rider Den-O dengan sword form. Ini harganya 500.000, bro. Menurut lu gimana? Kayak gini worth it gak buat lu beli dengan harga 500.000? Gue kurang tahu sih, karena gue kan nggak terlalu ngerti gitu. Mungkin story di balik action figurnya itu nggak ngerti. Jadi Iya, betul. mungkin gitu. Mungkin yang orang rela buat beli itu karena dia yang tahu backstory-nya gitu, cerita belakangnya. Dan kalau beli itu dia nunjukin kalau dia itu emang fansnya gitu kan. Bener, bro. Bener banget. Nah, sekarang gimana sih reaksi lo tahu kan itu mungkin buat beberapa orang itu nggak murah gitu harga mainan itu gitu, mainan action figure itu. Iya, iya. Nah, gimana reaksi keluarga lo ketika lo memutuskan untuk beli atau koleksi action figure itu, atau sembunyi-sembunyi atau gimana? Atau disetujui sama orang tua? Ini dia Atau pertanyaan keluarga atau teman? pertanyaan Jos ini, bro. Itu yang Oke. Pertama beli kan gue cuma meniat satu tuh buat pajangan di kamar. Itu gue belum punya istri, gue belum nikah tuh. Masih oke kan. Iya. Akhirnya satu gue iseng, gue coba review gitu kan, review di YouTube gitu. Dan respon penontonnya tuh bagus, banyak yang suka ternyata action figure itu.
Gua pertama kali upload tuh penontonnya langsung 500. Pertama upload. Gua kaget juga, cepet Pertama juga upload ternyata ya. udah lumayan gitu. Iya, udah lumayan. Terus Iya. akhirnya gua cari, oh ini dari brand ini nih. Ternyata dari brand ini dia produksinya itemnya ada ini. Akhirnya kepengen tuh buat beli yang lain kayak gitu. Dan tanggapan keluarga pun ya selagi lu punya duit nggak apa-apa, masih gitu sih. Cuman sekarang udah ada istri, ya apa-apa harus ada SNI lah. Sudah nanya istri belum? Oh, jadi awal itu kehitungnya disetujui enggak, apa? Dilarang enggak ya? Iya, enggak. Disetujui gimana ya? Kayak terserah lo, yang penting pakai uang lo sendiri gitu. apa Iya, gimana? yang penting kayak uang sendiri. Ya apapun itu kalau pakai uang sendiri Oh. menurut gua nggak apa-apa sih. Iya sih benar. Oke, ini buat Bagus IC, gua punya pertanyaan balik nih buat lu nih. Nah, Iya, gimana? Lu kan awam nih di dunia action figure ya. Ya, gue masih awam banget makanya tanya-tanya Oke. sama lu. Sekarang apa pandangan lu terhadap gua yang koleksi action figure kayak gini? Gimana? Gue kalau emang boleh jujur ya, gue jujur aja nih. Iya jujur aja kalau Emang sih kelihatannya kalau orang awam ngapain sih dia koleksi kayak cuman mainan sampai ngabisin uang yang kayaknya tinggi gitu. Gue tahu emang hobi kan, tapi Iya, emang orang awam kan itu mainan. Biasanya anak-anak yang mainin kayak gitu kan. Nah ini nih yang Tapi gua nggak setelah suka lo- nih. Nah, iya, emang kebanyakan orang awam pasti mikir Iya, kayak gitu. banyak yang mikir kayak gitu banyak. Nah, tapi setelah lo ceritain tadi, ya gue jadi dapet pandangan baru gitu. Kalau selain kayak nunjukin emang fans dari suatu film itu atau sebagai gimana ya? Ya kayak menunjukin kalau emang fans dari action figure itu atau film itu gitu. Iya Nah, gitu. jadi dapat pandangan baru gitu kan Iya buat dong. teman-temannya semua juga kan. Jadi dapat pandangan baru lah. Jadi yang koleksi itu bukan berarti kayak masih anak-anak, enggak, bukan kayak gitu gitu loh. Kita tahu backstory dari film-film atau figur yang kita koleksi kayak gitu. Nah, ya itu jadi kayak nih di gue emang suka film ini dan pajangannya ini jadi bisa lebih kayak gimana ya? Kalau ada emang komunitas jadi oh orang ini emang suka film ini jadi dia tahu gitu kan bisa dapat teman baru komunitas baru mungkin Iya. seperti itu kan. Mm-mm. Dan juga kalau di Nice. komunitas itu kita banyak yang diobrolin dari segi action figure sendiri tanpa bahas filmnya gitu loh. Dari segi detailnya ini buatan mana, itu banyak obrolan-obrolan kayak gitu jadinya. Oh kadang malah nggak ngomongin dari film itu sendiri tapi malah ngomongin tentang action figure itu. Iya, malah kayak gitu. Dan itu seru banget bro, buat orang yang tahu ya, itu seru banget. Nggak ada habisnya itu kalau Oke. cerita kayak gitu. Nih oke, gue sekarang mau tanya harga berapa action figure yang lo beli paling mahal? Yang paling mahal, gue pengen ngerti. Sementara ini ya gua ini koleksi tapi gua nggak yang mahal-mahal banget karena gua juga ngeliat keuangan gua juga ya. Jadi gua ini sementara Oh, ini ya, gitu ya. Jadi gini bentar. Oke, Jadi gimana? kalau mau koleksi kayak gini nggak harus emang punya uang banyak ya kan. Ada harga yang agak miring mungkin di kelas action figure Iya. sekitar 500 nggak harus mahal kan emang. nggak harus mahal. Dan lu kalau tahu tagline YouTube gua, itu tagline gua mainan bagus Oh, nggak iya, harus tahu, mahal tahu, dan tahu. mainan mahal udah pasti bagus bro. Nah. Wah kayak gitu. Nah, iya kan itu. Nah, itu wah itu relate banget ya itu. Oke kan. Kalau ngomong dari segi paling mahal sih ini ya. Ini nih. Ini buatan Kamen Rider lagi. Kamen Rider lagi. Ya sekarang nih gue lagi keracunan baru sama yang namanya Kamen Rider. Jadi banyak banget koleksi Kamen Rider gue. Nanti gue ceritain lagi lah kenapa Jadi gue kan- jadi suka Kamen Rider nanti. Iya. Nah ini Kamen Rider Kuga. Tadi kan lu sempet nyebut nih Kamen Rider Kuga. Nah ini nih Kuga ini. Ini buatan Oh, iya, Ichiban makanya Kuji gua nggak Sofits. terlalu paham gitu. Iya. Buatan ban Presto juga Ichiban Kuji, cuman ini punya Sofits gitu loh. Ini rare bro, langka. Dan ini mahal banget bro. Mahal ini. Oh, nah. Langka, lo bilang tadi kan langka. Nah, Iya, biasanya langka. kalau barang langka itu kalau
dijual lagi mungkin bisa lebih mahal. Bisa lebih mahal. Apa bisa dijadikan kayak gimana ya? Kalau penghasilan dari action figure gitu. Nah, ini menarik ini. Jadi ke Ya. penghasilan gimana? Oke, bagus IC, ini pertanyaannya menarik banget ya. Siap, Oke. siap. Jadi banyak orang yang bilang gitu, ini salah satu pertanyaan, lu kok rela sih ngeluarin uang banyak-banyak buat beli mainan gitu, beli mainan. Iya. Terus juga nggak jadi apa-apa gitu, cuma buat dipajang doang. Nah ini salah mereka, salah persepsi. Figur-figur itu kalau mereka udah nggak diproduksi sama apa pemproduksinya kayak brand Presto kayak gitu-gitu, mereka jadi item rare, jadi item langka. Dan itu Iya, iya. kalau buat dijual lagi pasti naik harganya, pasti mahal. Jadi bisa dijadiin investasi bro, figur itu sebenarnya. Investasi Gitu. sekaligus pajangan ya. Iya bener nih. Termasuk ini, Kuga ini tuh dulu gua beli harganya di bawah 1 juta, masih sekitar 900 ribuan. Ini 900 ribuan gue beli. Dan tau nggak sekarang harganya berapa? Bisa dicek di Tokopedia, itu ada yang jual 1,5 sampai 2,5 bro. Ini. Kalau gua jual 2,5, untung gua udah berapa sekarang? Gitu aja bro. Gimana? Oke. Investasi Iya kan? juga bisa, ternyata juga bisa buat investasi juga ya. Ya bisa Nggak bro, sekedar jangan buat salah pajangan. nih. Jangan salah Iya, nih buat karena- penontonnya ini ya. Karena biasanya itu kalau emang dari merch-nya asli atau dari kayak filmnya asli, kalau udah langka emang biasanya mahal gitu. Iya bro, mahal. Dan kebanyakan koleksi kamu itu karakternya apa dari film apa sekarang ini, baru-baru ini? Baru-baru ini ya, gue lagi keracunan banget sama yang namanya Kamen Rider gitu kan. Karena di pandemi kayak gini kan film-film Marvel jarang muncul nih sekarang nih. Iya, Jadi iya, kan iya. gue kan bingung pengen nonton apa kalau lagi gabut gitu kan. Terus ada juga ternyata komunitas Tokusatsu namanya, Toku Fans Indonesia, itu membahas tentang film-film superhero yang ada di Jepang gitu, kayak Ultraman, Power Rangers, sama Kamen Rider. Cuman di antara itu yang paling gue suka Kamen Rider. Gue nonton lah itu Kamen Rider, terus kok pengen ya gue punya figur Kamen Rider. Akhirnya udah gue banyak nih sekarang Kamen Rider, figur Kamen Rider. Jadi berarti baru-baru ini Kamen Rider ya? Kamen Rider. Oke, siap. Dan itu fansnya mungkin banyak loh bro, jangan salah loh bro. Kamen Rider. Toku fans, Tokusatsu itu film-film yang Gimana itu? Tokusatsu Ya, itu gimana? gimana tuh? Gue belum paham banget. Iya. Itu Gue kayak juga baru kumpulan sih film, ikut kayak gitu. kumpulan Pokoknya film-film kayak orang yang film- pakai topeng. Oh. Itu disebut Tokusatsu. Oke. Dan sebelum ini mungkin terakhiran ya, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi Q&A ini. Oke. Mungkin ada sedikit tips nggak mungkin buat orang yang ingin koleksi apa ya, semacam action figure itu, tapi mungkin masih terhalang agak mungkin dana atau izin dari orang tua atau semacam itu, gimana? Ada sedikit tips nggak mungkin untuk mengakali atau Oke. Gua ada saran nih buat kalian yang pengen memulai koleksi action figure. Pertama, koleksilah apa yang kalian suka. Jangan nurutin gengsi. Percuma kalian punya figur Oh, mahal jadi- tapi kalian nggak suka. Oh ya, benar. Belilah yang kalian suka. Karena apa? Mainan bagus nggak harus mahal. Mainan mahal udah pasti bagus bro. Balik lagi ke slogan Hamed Iqbal, guys. Yoi. Iya. Mungkin kalian mau referensi figur-figur bagus bisa cek channel gue ya. Ya, buat kalian yang penasaran tentang Hamed Iqbal atau ingin melihat review-reviewnya, kalian bisa cek channelnya Hamed Iqbal ya, pakai K, Hamed Iqbal. Kalian bisa cek. Dan satu lagi bro, buat tips ya, buat kalian kalau mau beli action figure, belilah dari hasil jerih payah kalian sendiri bro. Kalau masih minta orang tua dan orang tua kalian ngelarang buat beli itu, stop, mending kalian jangan beli itu. Kalau kalian udah kerja, bisa cari duit sendiri, barulah kalian mau mulai koleksi, silahkan. Yang penting pakai duit sendiri. Itu aja saran dari gua bro. Ya, penting. Kadang memang ada beberapa orang yang kayak mungkin maksain buat beli ya, dia kayak Iya.
Iya. Mungkin maksanya di sini kayak dia minta paksa gitu ke orang, minta uang paksa ke orang tuanya, padahal mungkin ya Iya. belum terlalu memenuhi gitu ya. Betul. Kayak gitu, Bro. Nah, wes Kayak gitu aja berarti- sih dari gua. Oke, bagus IC. Sekarang gimana pandangan lu sama action figure? Lu udah mulai tertarik belum nih sama action figure? Iya, ya gua udah agak mulai tertarik. Mungkin sebagai awam kayak saya atau pemula seperti saya tentang action figure, mungkin saya bisa dikirim salah satu koleksinya Mas Hamid Iqbal. Minta saya. Oke, Bro, semuanya nih. Buat penontonnya Bagus IC nih. Bagus IC ini kebetulan juga teman deket gua dulu waktu SMP, Bro. Dan kebetulan Iya, juga dan- oke lah ini buat mempererat pertemanan kita ya, Bro ya. Dapat. Kayak ini Guys. gua ada figur ini nih. Lu tau gak ini figur apa nih? Apa itu? Kamu masih Kamen Rider lagi? Masih Kamen Rider. Ini namanya Kamen Rider Build. Mungkin lu bisa nonton filmnya. Dan ini gua punya 2 itemnya. Iya, itu Nanti gua kasih satu sama lu. Wes, mantap. Serius gua nggak Thank you, bohong, guys. serius. Thank you Gua kasih satu guys. buat lu. Nih masih dibungkus nih. Nih itu. Oh, itu ya. Nih masih Itu dibungkus. Nih oh, buat lu ternyata nanti ada- nih. Mantap jiwa guys. Kiena berhadiah guys. Iya dong. Sengaja nih supaya lu keracunan action figure, Bro. Dan lu bakal beli-beli lagi nih kalau lu ketagihan nih. Ya, terima kasih ya buat Mas Hamid Iqbal. Kita tadi telah melakukan beberapa Q&A seputar action figure tadi ya, dan story-story kenapa dia suka action figure, dan banyak info-info lainnya. Saya ucapkan terima kasih memberikan saya pandangan baru tentang action figure. Dan juga dikasih salah satu koleksinya guys yang ya mungkin nggak murah, mungkin bisa buat saya pajangan untuk channel YouTube saya ke depannya. Terima kasih Mas Hamid Iqbal telah menyempatkan waktunya untuk hadir di channel saya ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.